Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Bapak Ibu, hari ini ISG-nya tutup merah ya. Jadi agak telat sedikit After Market Close karena saya selalu tarawih dulu, kebetulan hujan pula. Jadi dari masjid tadi agak terkendala. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita bikin analisis singkat saja karena bulan puasa ini memang ibadah aja lah lebih dulu, mudah-mudahan rezeki kita ada. Oke, IHSG-nya ditutup merah, kita masih ada 5 alert, ini kayaknya menarik ini Bapak Ibu. Beberapa saham sepertinya bottoming ya. Nanti coba kita analisa, tapi sayang tidak bisa selengkap-lengkapnya karena waktunya nih. Saya perlu, karena saya trader, masih cari duit dari trader, maka saya butuh menyusun trading plan untuk besok bagaimana. Ini mudah-mudahan membantu Bapak Ibu ya. Baik, ini dia trading snapshotnya minus 0,67 Bapak Ibu. Kita lihat volatilitasnya tinggi sekali ya. Jadi sentimen untuk regional ini Cina. Nah, Cina ini kemarin ada perbaikan katanya ya. Tapi saya tidak detail juga, cuma nonton sekilas aja. Baru dari Indonesia ini neraca dagang surplus dan mungkin menjadi bebannya ini BBCA. BBCA sudah mulai earning, mungkin banyak yang nggak tahu lah Bapak Ibu sentimen masing-masing. Saya tidak pegang pula BBCA. Saya buy on weakness terus di bawah ya sampai 3.600 untuk BBRI. Kebetulan tidak BBCA. Mudah-mudahan sampai 3.500 masih dapat barang BBRI. Oke, kalau kita lihat ini total value-nya kecil Bapak Ibu 9,7. Jadi memang kalau di bawah 10 ini dari pandemik dulu saya lihat dari 5 tahun yang lalu memang acuan saya kalau di bawah 10 atau 9 triliun itu nilai transaksinya rendah ya, turnover-nya rendah. Bandar besarnya tidak ada biasanya. Oke, net sale apalagi di sini net sale-nya besar pula keluar 847. Jadi kalau asingnya keluar mau tidak mau IHSG-nya tertekan. Kalau kita lihat top foreign buy di sini tidak ada yang signifikan atau di atas 100 miliar sementara asingnya besar keluar di BBCA, Bank Mandiri, BBNI. Tumben BBRI nggak ada. Ya alhamdulillah gitu. Yang saya pegang janganlah diguyur-guyur. Tapi kalaupun guyur saya nampung di bawah. Oke, di sini kita lihat yang alert apa? MDKA ada ya, Bapak Ibu. MDKA ini MBMA kemarin saya sudah pas dia koreksi saya beli pula itu. Apa? Pas dia alert dia turun koreksi ke bawah, saya iseng nambah ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia penekannya teknologi, financial dan cyclical. Ini alertnya HMSP, Trimegah, Global Mediacom, Merdeka Cooper sama Gogo Gudang Garam ya. Ada yang bilang ini gudang tanpa garam. Oke, jadi kalau dilihat rokok ini ada sesuatu ya Bapak Ibu. Terus MDKA menyusul Merdeka Cooper menyusul baterai Merdeka. Terus NCKL, nah ini nggak tahu juga BMTR ini seterusnya grupnya sama dengan uh, ini ya Heritanu ya. Sudah lama nggak dengar nih bagaimana ini bergerak. Oke, Bapak Ibu, ini terkirim secara sekuensial. Lihat, ada waktunya. Bisa saja dia alertnya pagi HMSP, tapi jam 5-nya dia diguyur, jam 3 sore diguyur, maka kita harus lakukan analisa. Dia terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Di backbone-nya itu machine learning, Bapak Ibu. Jadi harap maklum aja kalau dia tidak tahu apa yang belum terjadi. Jadi berdasarkan data, big data analysis. Bapak Ibu bisa juga besok kalau ada alertnya lagi, Bapak Ibu bisa terima. Silakan join Telegram botnya ada di sini. Saya masukkan linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu pakai Google Lens, scan QR-nya ini. Ya, nanti linknya mengarah ke Telegram botnya. Itu link yang valid. Ya, jangan lupa juga join Telegram channelnya, sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu, ya saya akan memberikan contoh atau melakukan analisa step by step-nya. Bapak Ibu silakan ikuti. Uh, Bapak ikuti, saya sambil ketikkan, Bapak Ibu ketikkan juga. Tapi namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum kapital kita berbeda, jam terbang kita berbeda, ada namanya maximum pain level kita berbeda, apa yang dialami di market tidak sama ya. Jadi jadikan saja sebagai second opinion ya. Second opinion ya. Ini masih
kurang oke nih. Ya. Second, oh masih belum oke dia. Ini, oh nggak bisa cepat-cepat. Pennya kurang sensitif. Oke. Jadi jadikan sebagai second opinion ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Oh, nggak bisa kecil-kecil. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, nanti disclaimer-nya on ya, Bapak Ibu. Tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Oke. Oke, ini tutorial baru Bapak Ibu, perintah evol. Tutorial yang baru, perintahnya sudah lama, silakan ditonton. Kalau selama ini penasaran apa sih yang dimaksud dengan equivolume dan equicandle. Nah, hati-hati juga Bapak Ibu penipuan. Jadi sudah ada yang seperti ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu pakai Telegram bot, di sini ada bot aja dia. Kalau nggak bot, jangan percaya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya supaya Bapak Ibu tidak ketipu. Kalau dia lakukan bot, di sini ada tulisan botnya ya. Jadi hati-hati, tidak ada WA. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help untuk melihat apa saja perintahnya supaya tidak salah robot. Bot Telegram bot, jadi ada yang berbagai macamnya, ada banyak Telegram bot yang tersedia di pasar saham Indonesia. Nanti salah ketik perintah pula. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan perintahnya. Dan jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu ketik tutorial untuk belajar. Ilmunya ada di sini. Kalau mau tahu apa itu deep learning, bisa belajar di sini untuk trading. Lalu juga ada banyak volume price analysis, ada macam-macam lah volume price. Semua perintah yang dilakukan umumnya ada tutorialnya di sini. Oke, mari kita mulai melakukan analisa sahamnya. Dimulai dengan kita cek alertnya dulu, /alert. Oke, jadi kalau ketik /alert maka akan muncul alert dari database 7 kalender terakhir. Mulai tanggal 17 ada HMSP sampai gudang garam. Oke, itu dia Bapak Ibu dengan waktu-waktunya. Sekarang kita cek dengan Rekom. Nah, Rekom ini quantitative trading, screening saham menggunakan end of day data. Kelebihannya dia kalau sudah keluar end of day data tidak berubah lagi. Nah, jadi yang kita cari adalah kalau ada saham keluar di alert robot, keluar di Rekom, keluar di ledakan volume dan screening lainnya, itu yang mantap. Nah, ini kita lihat untuk volume price analysis, kita Arto indikasi end of bearishness dari volume price. Lalu BMTR ada alert nggak ya? MSP ada, MBMA kemarin sudah alert Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cek di sini, MBMA sudah ada ya. Jadi MBMA ini sebelum dia keluar ya bagus, dia keluar dulu alert di sini. Nah, ini tanggal 14 hari Jumat dia sudah ada, sudah dibahas juga. Menarik itu MBMA-nya. Lalu Inco menyusul ya, biasanya NCKL juga. Lalu Smil nih sign of weakness. MBMA buy karena alertnya sudah kemarin. Jadi kalau biasanya dia dibuat desain sedemikian rupa, kalau udah hari ini alert, besok tidak akan muncul alert yang sama. Biasanya seperti itu kalau tidak ada utak-atik. Kayak MBMA, BBTN potensial reversal, Inco, ini banyak yang bagus-bagus nih Bapak Ibu. PNL, ini ada tulisan potensial reversal tuh. SMA juga potensial reversal. Kalau SMA ini kita ketahui sedang diakumulasi, di hold akumulasi sama MTEK. Oke, itu ya. Teens, bearish kemarin sudah alert, dia koreksi dulu. Tower, bullish engulfing. Rocket Jet, Antam. Nah, Antam ini tidak ada alert, tapi keluar nih. Bisa diperhatikan yang pegang Antam, dimonitor terus. HMSP menarik. MBMA, SMRA. Nanti kita bahas semuanya singkat sajalah, karena waktunya juga udah malam. GGRM, HMSP. Jadi gudang garam sama ini tentang rokok-rokok ini ada apa ya Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu silahkan dikomentari, kasih informasi di kolom komentar. HMSP dan MBMA ya Bapak Ibu, menarik nih HMSP. Lalu kita lihat, itu saja ITMG, hati-hati, batubara memang tertekan. Lalu kita cek dengan SCR Vibum. Gudang garam ya, RALS. Oh, ini juga ada RALS. Ini silakan dianalisa nih. NCKL juga bagus, gudang garam bagus. Kita cek dengan SCR Extreme. Ada nggak saham-saham yang ekstrim? Sampai saya cek ya. Siapa tahu codingnya nggak jalan. Mudah-mudahan ini berjalan ya. Ada ESA nih sudah Extreme Fear. PTBA juga Extreme Fear. Tebik juga Extreme Fear. Kita cek dengan SCR Panic. Ini saham-saham rotasi.
rotasi saham untuk yang berada di zona panic. Ada nggak yang habis panic terlebih dahulu? Kita cari saham yang alert hari ini. Dia MTEK, Goto, HMSP. HMSP ini mungkin habis panik terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Star HMSP. Ya, oh belum ya Bapak Ibu. Dia kencang tapi belum. Nanti kita bahas lah ya. Jadi silakan dicek. SMA juga bisa dicek. Baru kita cek dengan SCR Hope. Kalau rotasi saham, kalau dari screen kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Ini Unilever juga sudah di Hope ya. Menarik ini Unilever kemarin sudah dibahas juga. Lalu ya, kita lihat SCR Top FF. SCR Top FF, screening untuk foreign flow. Foreign flow tadi sudah ya, BBCA, Bank Mandiri, BBNI paling besar. Kita lihat dengan SCR Top Kaki. Nah, pembahasan foreign flow sebaiknya Bapak Ibu gabung dengan hajar kanan dan hajar kiri, karena hajar kanan dan hajar kiri itu adalah hukum pertama Wyckoff. Dia terkait dengan greediness ya, atau fearness. Jadi kalau orang greedy, dia akan hajar kanan. Nah, hajar kanan HK, BBRI ya, HK ya. Jadi, tapi nggak ada yang signifikan nih Bapak Ibu. Sementara yang fear, ini adalah BBCA. Saya nggak tahu, padahal dia mau dividen ini. Mungkin sell on news kali ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga dengan, apa lagi? SCR pullback, ada nggak saham-saham yang pullback? MFIN, SSIA. VPA, SSIA. Ini apakah menarik SSIA ini? Pasti dia jatuh dalam. Oh iya. Ini namanya pullback ya, Bapak Ibu. The best time for buying. Jadi, kita jaga atas, jaga satu bawah, stop loss-nya bisa di bawah ini. Jadi, SSI ini menarik ini Bapak Ibu. Jadi, dia merah, volumenya hilang. Ini pullback namanya. Nanti kita coba kalau ada waktu ya. Stop loss-nya kan kelihatan ya di bawah. Jadi, kita bisa jaga atas, jaga bawah tuh. Jaga atasnya juga bisa piramida nih, satu lot gitu ya. Bawahnya juga 2 lot, 4 lot, 5 lot, stop loss. Jadi kita jaga atas, jaga bawah di zona ini. Ini karena dia pullback nih, dia akan low high. Nantilah dibahas. Kita sekarang cek dengan, itu dulu ya. Kita cek dengan, mulai pembahasan Speedo Composite. Kita cek composite-nya dulu. Composite untuk penutupan tanggal 17, dia berada di zona fear, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star C0. Untuk rotasi sektoral terhadap composite tanggal 17, ini dengan pelemahan composite, ini beberapa sektoral mau menguat nih Bapak Ibu ya. Sedikit lagi habis panik terlebih dahulu mereka. Tekno mulai melemah, ini kemarin dia menguat terus. Kita cek berikutnya dengan VPA Weekly Composite. Bagaimana dengan weekly-nya? Weekly-nya sekarang dia tertekan ke bawah, tapi umumnya secara mingguan dia masih inside bar di dalam body besar inilah ya. Dia akan main-main ke sana, ke sini, ke sana. Ini artinya dia terjadi pertarungan antara supply and demand. Tapi sayangnya untuk hari Senin belum kita bahas. Bisa bahas, volumenya kecil sekali ya, karena masih satu hari. Kita lihat dengan VBP Composite Weekly. Jadi kalau composite memang kita bahas weekly-nya dulu, time frame besar. Jadi sama masih belum kelihatan dia pertarungan supply and demand. Nanti di atas ini adalah supply-nya Bapak Ibu ya. Dia pokoknya jangan close sampai bawah aja untuk new low. Kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily. Daily-nya ya, kalau daily percaya tidak percaya memang dia ini adalah high. High, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah ini low terhadap high. Nah sekarang ini dia kalau sampai dia jebol bawah ini, maka dia akan lower low. Tapi kalau udah berhasil close di atas, maka ini menjadi low. Ini high. Ini high low. Ini higher high. Agak masih baru nih pad untuk menulisnya, expand-nya.
Oke, sinyal tidak ada Bapak Ibu, volumenya di bawah rata-rata, semuanya di bawah rata-rata. Jadi penurunan ini masih belum signifikan ya. Tapi kalau lihat ini dia mulai ada supply masuk 2 hari berturut-turut, volumenya rendah memang. Jadi kalau volume rendah, harga jatuh volume rendah sebenarnya no worry juga, itu kesempatan buy on weakness. Yang bahaya kalau dia jatuh dalam volumenya meledak tinggi ya, itu kabur kita. Oke, itu dia Bapak Ibu, kita cek dengan udahlah itu dulu lah ya, kita langsung alertnya saja. Alert. Untuk melihat volatilitas, kita mulai dengan portfolio volatilitas map, HMSP spasi NCKL spasi BMTR spasi MDKA spasi GGRM. Tujuannya apa? Kita mau melihat volatilitas saham ini dalam data setahun. Yang alert ini, Bapak Ibu bisa tambahkan saham-saham belakangnya sampai 10 ya, tambah 5 lagi bisa ini. Jadi bisa mengecek dengan kontrol juga volatilitas saham yang alert dengan termasuk korelasinya dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Kita lihat. Untuk kelima saham ini bagaimanakah dia? Oh, kalau kita lihat kelima-limanya underperform terhadap composite dalam 12 bulan return-nya ya, daily average return-nya. GGRM ini volatilitas rendah tapi return-nya berarti ini jelek nih Bapak Ibu. Dia yang bagus itu adalah kalau dia volatilitas tinggi ya Bapak Ibu. Nah ini dia slow, tidak bergerak kemana-mana, tapi dalam setahun itu turun terus. Nah, nggak tahu, mudah-mudahan sudah bottoming. Nah ini MDKA dia sudah mulai ada volatilitas, mulai pergerakan, volatilitasnya cukup tinggi berarti. Sementara NCKL, HMSP dan BMTR sama saja volatilitasnya. Lalu kita cek dengan PCM. PCM nama artinya adalah Portfolio Correlation Map, untuk melihat bagaimanakah korelasi ini saham-saham yang ada. Kalau misalnya HMSP sama gudang garam, kalau mereka tinggi berarti tidak boleh dibeli bersamaan. Ini sepertinya semuanya tinggi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah punya HMSP, jangan beli BMGR ya. Atau kalau sudah punya HMSP, ya, kalau punya HMSP, jangan beli gudang garam. Karena korelasinya tinggi. Nah, ini kalau mereka alert bersama-sama, kalau dia bearish, habis portofolio kita. Ini diajarkan di workshop dalam trading as a business ya. Jadi bagaimana kita mengatur risk portofolio kita supaya kecil. Ini saya apply juga dalam trading saya. Oke, kita lihat sekarang analisa sahamnya mulai HMSP, tapi singkat saja ya Bapak Ibu. Alert HMSP karena waktunya nih. Alert HMSP sudah dia fresh, boleh dikatakan fresh. Ini alert pertama, kita cek dengan Speedo HMSP. Oh, dia langsung berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star HMSP. Rotasi sahamnya berada di sini, sedikit lagi dia kalau masuk habis panik terbitlah hope. Kita cek dengan VPA HMSP, volume dan price-nya. Bagaimana volume dan price-nya? Oh iya, dia sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya Bapak Ibu. Ini adalah namanya selling climax. Ya, dia sudah selling. Selling climax. Tuh. Maaf. Ini sudah selling climax, auto reaction, secondary test. Kurang bagus juga ini pennya. Auto reaction, ini secondary test ya. Oh, pas di ujung-ujungnya ini kurang bagus nih pennya. Oke. Jadi dia sudah ini Bapak Ibu ya. Oh, ini cocok untuk menggambar, nggak cocok untuk menulis ini. Oke. Jadi dia sudah ada bottomnya di sini Bapak Ibu. Nanti dia akan, kalau dia turun lagi juga, mudah-mudahan dia bisa naik lagi ke atas. Kita mungkin dia akan mengejar inilah. Jadi kalau dia turun, ini kesempatan kita buy on finish. Kenapa? Stop lossnya kelihatan di 5.15 ini Bapak Ibu. Baik, kalau nggak salah itu turunnya dari 5.000 ya ini. Kita cek dengan foreign flow HMSP. Foreign flow untuk
HM sempurna Bapak Ibu, kita lihat asingnya turun, sahamnya juga belum ada asing yang masuk ke HMSP. Kalau menurut saya signifikan. Kalau dulu kan dia termasuk favorit ya, sekarang ini sudah ditinggalkan, sepertinya asingnya tidak ada yang berminat. Ini kecil-kecil saja Bapak Ibu, dia hanya 0,5 miliar net sell dan ya kecil sajalah. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu besok dia turun ke bawah ini 5.535 atau di sini bisa buy on weakness nih, stop lossnya kelihatan. Berikutnya kita akan analisa untuk saham NCKR alert. Kalau kita lihat NCKL ini Bapak Ibu, dia sudah ada alert tanggal 7 dan tanggal 5 Maret. Kita cek dengan Speedo NCKL. Artinya dia tidak fresh. Dia sudah berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star NCKL. Bagaimana rotasi sahamnya. Oh, dia sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. Dia sudah berada di zona grid ya. Coba kita lihat dengan weekly-nya. W Star NCKL. Nah, NCKL weekly-nya dia masih berada di zona panik, tapi mulai masuk ke hope. Bisa jadi ini Bapak Ibu nanti pakai ke sana ya. Kalau dia pakai weekly bisa tahan berapa bulan nih Bapak Ibu sampai ke sana ya. Jadi agak lama sedikit. Kita cek dengan VPA NCKL Trimegah. Wah, dia sudah bottoming. Bottoming nih Bapak Ibu ya. Ini ada masa spring ini the best time for buying, second chance to buy. Tinggal naik nih Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun dia ke sana, ini fase A-nya kita sudah ada, tinggal fase B ini volume dan price-nya bagus sekali. Since string returning after downtrend, ya jadi sinyalnya bagus ya. Dan volumenya tinggi, spread-nya tinggi, cross-nya high. Jadi dari volume price analysis ini bottoming. Oke, bagus sekali. Tinggal fase B atau dia bisa langsung the best time for buying kalau dia main di weekly juga bagus. Kita cek dengan foreign flow NCKL. Berikut ini chart foreign flow untuk NCKL, Trimegah Bangun Persada, Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya memang sahamnya memang turun terus, tapi Desember ini mulai ada bottoming dari asingnya. Cuman sayangnya dari sejak awal Maret ini asingnya keluar terus, sahamnya naik ya Bapak Ibu. Ini sayang asingnya keluar lumayan signifikan, di dalam 5 hari udah 8 miliar, dalam 20 hari udah 2,69. Jadi mereduksi yang kemarin sempat masuk nih Bapak Ibu. Tapi kalau dari sahamnya dia bottoming. Kita cek dengan saham lainnya adalah BMTR, alert BMTR. BMTR ini masih Haritanu ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini fresh sekali nih, udah lama dia tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo BMTR. Ada apa tiba-tiba dia muncul ya? Netral artinya demand sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star BMTR. Oke, kalau dari rotasi saham relatif terhadap komposit yang melemah, BMTR ini seperti bottoming dia Bapak Ibu, dia baru mau menguat, sedikit lagi dia masuk segitiga ini, maka dia kalau dia masuk kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Kita cek dengan VPA BMTR. Volume price-nya, iya dia bottoming, banyak saham-saham bottoming ya Bapak Ibu, sekali lagi banyak saham-saham bottoming, selling KMX, auto resi, secondary test, kita tahu punya stop loss di 132. Nah ini kalau dia main-main kesempatan kita beli, kalaupun kena stop loss, risknya kecil. Oke, lihat nih volumenya, lihat ini juga terjadi akumulasi ya, dia sudah bottoming ini, dari rotasi saham juga bottoming. Jangan ketinggalan ya Bapak Ibu. Saya juga nanti habis ini coba pikir-pikir lah apakah perlu masuk BMTR atau tidak. Kalaupun masuk dia saya tes dulu lah satu kaki. Oke, kita lihat foreign flow BMTR. Jadi kalau kita lihat foreign flow dari Global Mediacom atau BMTR ini ya memang tidak signifikan besarannya, tapi asingnya hari ini sampai dalam sehari dia net buy. Mulai pertengahan November dia divergen Bapak Ibu, asingnya akumulasi naik ke atas, sahamnya jatuh terus ke bawah. Ini besar ya Bapak Ibu ya, dia bottoming ini. Jadi memang trennya lagi up, akumulasi asing di BMTR ini. Baik, kita cek berikutnya adalah MDKA/alert MDKA. MDKA
Dia sebulan yang lalu ada alert, saya nggak tahu ini fresh atau tidak, tapi sepertinya di bulan Februari itu banyak alertnya. Kita cek dengan Speedo MDKA. Ini Merdeka baterainya lebih duluan kemarin alert ya, netral artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kita cek dengan Star MDKA. Oh, dia secara relatif mulai menguat, mulai berbalik ke zona grid. Saat ini masih berada di zona fear ya, Bapak Ibu. Kita cek weekly-nya, W Star MDKA. Weekly itu harus validnya hari Jumat ya. Oh, berbalik dia weekly-nya. Relatif dari komposit ya melemah. Kenapa ya? Oke, nggak apa-apa lah. Kita cek dengan VPA MDKA. Nah, kalau MDKA ini Bapak Ibu, dia sepertinya sudah berjalan sejak bottoming selling climax ya. Sejak Januari ini Bapak. Ini dia akumulasinya bisa sebulan, 2 bulan, mungkin mudah-mudahan sebulan lagi dia naik lah ya. Karena ini uptrust, nanti tunggu utatnya, enggak, ini spring, kalau dia ada spring ya, ini sign of strength, sign of weakness. Kalau ini menjadi tarik garis, ini menjadi spring nih. Cuman masalah volume saja nih, ini gara-gara dia di dump ini Bapak Ibu ya. Asing keluar nih Bapak Ibu, kemungkinan. Ya, ini adalah marking down. Susah nulisnya. Tidak bagus ini padnya. Marking down, ya Bapak Ibu bisa ke atas sana. Ini akumulasi ke sana. Ya itulah. Sayang volumenya nih, gara-gara ada asing yang ngedam ini, ya. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF, MDKA, benar nggak itu didam oleh asing net sell? Ya, benarnya Bapak Ibu. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Merdeka Cooper. Bapak Ibu bisa lihat dia memang distribusi asingnya. Di sini ada asingnya mungkin switching di akhir Februari. Lalu sahamnya tertekan sedikit. Ini juga bottoming. Kalaupun Bapak Ibu beli, stop loss-nya kelihatan kecil saja. Harus cek weekly-nya nih Bapak Ibu. Saya sih kurang yakin ini kalau melihat bottoming-nya, harus lihat time frame besar. Habis inilah. Oke, berikutnya kita cek terakhir Gogo Gudang Garam alert GGRM. Apa ya beritanya Gudang Garam sama HMSP ini? Ini fresh sekali, sudah lama tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo GGRM. Gudang Garam berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star GGRM. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya. Harus cek weekly nih. Gudang garamnya langsung melesat, ya kuat berarti hari ini karena kompositnya juga dia panik ya, dia bergerak jatuh. Maksud saya kompositnya merah, jadi relatif terhadap komposit yang melemah, gudang garamnya menguat langsung masuk ke zona grid. Kita lihat weekly-nya, W Star GGRM. Kalau weekly-nya gimana? Oh iya, dia berbalik ke sana ya. Oke, kita lihat dengan VPA GGRM. Wah, dia bottoming juga nih. Bottoming nih Bapak Ibu. Ya, jadi jaga atas 1 lot, 2 lot, 3 lot, atau 1 lot. Paling bawah 10.000 2 lot. Jadi kalau kena cucu sedikit dia naik ini. Tapi masih down ya Bapak Ibu. Kita tunggu break. Kalau mau valid dia harus break 11875. Tapi sudah naik tinggi, ini semacam ledakan volume pula dia. Kita cek dengan foreign flow GGRM. Silakan cek monthly-nya ya Bapak Ibu. Kalau gudang garam harus mandi. Berikut ini ada chart foreign flow untuk gudang garam, luar biasa. Divergen Bapak Ibu. Saham gudang garam turun terus. Tetapi sejak November asingnya akumulasi di gudang garam. Ini tidak main-main ini Bapak Ibu ya. Dari hari ini dia asingnya net buy 3,27. Dalam 5 hari ada 8,56 miliar net buy. Sampai sehari ada 60 miliar. Lihat trennya ya. Trennya nih uptrend. Akumulasi asingnya. Sementara sahamnya jatuh terus. Hari ini dia asingnya juga ikut kontribusi sahamnya untuk naik.
Jadi kita kalau mau tunggu besok bisa tunggu di 10.000 di sini satu lot, 10.600 satu lot. Ah di sini satu lot, ini dua lot, gitulah. Kalau dia turun ke bawah kita ambil barang. Kalaupun dia kena stop loss, risknya kecil Bapak Ibu. Tinggal manajemennya aja. Tapi jelas ini divergen. Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah ucap. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.